Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Dengan inayah, izin, kudrah, iradah Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua pada siang hari ini, sore hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 bisa bertemu di pondok pesantren kami yang sangat sederhana, pondok pesantren Miftahul Falah Sinar Family, yang mohon maaf dengan segala kekurangan kami. Ya, beginilah adanya pondok pesantren yang berada di daerah perkampungan yang memang hanya dilingkupi oleh hewan ternak ya. Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat datang kepada sahabat NJB Neangan Jalan Balik. Nah, inges nyaritakeun neangan jalan balik mapan channelna jadi ganti bahasa nanti kena bahasa Sunda dan mencari jalan pulang, menyikapi bahasa filosofi dari neangan jalan balik memang sesuai dengan konsep Al-Quran. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Ketika datang qadar atau kodok daripada Allah subhanahu wa ta'ala mengenai umur manusia atau umur makhluk di alam dunia, maka tidak ada yang bisa menolak. Oleh karena itu, sebelum kita menempuh kepada jalan yang terakhir, Shiratal Mustaqim, konsep bahasa Sundanya neangan jalan balik, berarti mencari jalan pulang. Ketika berbicara pulang, otomatis kita hari ini sedang bertamasya atau sedang bepergian, maka pasti suatu saat kita akan menghadapi yang namanya pulang ya. Di dalam Sirul Asrar, The Secret of Secret karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa perjalanan hidup manusia memanglah tidak segampang membalikan telapak tangan. Ketika pulang, ketika rek balik menjek bahasa Sunda naman, maka kita harus mengetahui dulu rumah asal kita itu dari mana, ya kan? Jadi yang jalan balik ke mana, dete apa imahna, oke kan gitu. Maka konsep asalnya penciptaan manusia pertama dengan zat wujud kidam baqo'na Allah, maka Allah mempunyai keinginan, Allah berkehendak menciptakan yang pertama makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah pertama adalah nurnya Rasulullah atau ruhnya Rasulullah yang disebut dengan Nur Muhammadiyah. Nanti korelasinya kepada tema kita hari ini yaitu tasawuf cinta, atau dalam bahasa ininya dalam bahasa kajiannya adalah mahabbah versi tasawuf. Tidak akan mencapai nilai mahabbah kalau kita tidak mengetahui dulu siapa yang kita mahabbahkan atau siapa yang kita cintai. Ujug-ujug bogoh tapi tepugu sahan kudu dibogohan pendieur itunya. Kembali lagi, Allah menciptakan makhluk pertama itu adalah Nur Muhammad yang disebut dengan Nur Ahmad, dan ini sudah tertulis dalam kitab-kitab Allah terdahulu seperti halnya kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat yang asli itu sudah ada bahwa di akhir zaman akan ada nabi terakhir Sultanul Anbiya yang bernama Ahmad. Jadi Nur Ahmad yang pertama. Nah, dari Nur Muhammad inilah Allah menciptakan 3 makhluk. Yang pertama kolam,
yang kedua Lauhil Mahfuz, yang ketiga Arsy. Tuh. Belum ada sifat Nabi Adam, manusia belum ada di situ. Yang ada pertama kolam, alat untuk nulis, karena arti kolam itu kan ballpoint, pena ya. Kolam, Lauhil Mahfuz tempat untuk menulisnya. Kalau sekarang mungkin kertas, maka sering para ulama mengartikan bahwa Lauhil Mahfuz itu papan ya. Yang ketiga Arsy. Arsy itu tempat menyimpan itu tulisan. Apa yang ditulis? Kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dari situlah baru menciptakan yang namanya makhluk, manusia, hewan, tumbuhan, dengan bentuknya adalah ruhnya dulu, yang disebut ruh asal. Kalau di dalam kajian tasawuf disebutnya ruh qudsi ya. Di alam mana? Di alam asal, alam lahut. Karena alam itu terbagi kepada 4 di dalam Sirrul Asrar. Alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam mulki. Mungkin hal ini sudah tidak asing ya di telinga para sahabat NJB, karena sahabat NJB nyuk-nyuk eta sebetulnya nama. Jadi konsep nama tika pungkurnya dari sepuh atau dari orang tua dulu, dari ulama terdahulu pun sudah ada. Nyuk-nyuk galur mapai walungan, netek taraje nincak hamalan, mipit amit ngala bebeja neangan jalan balik teteh sebenarnya nama itu. Maka konsepnya 4, lahut, jabarut, malakut, mulki. Kalau dari bawah mulki, malakut, jabarut, lahut. Inilah 4 pos ini. Kita dari lahut jalan ke jabarut, ke malakut, ke mulki, dan akan kembali lagi ke lahut. Tadi itu disebut neangan jalan balik, neangan jalan ti mulki ke malakut. Dari malakut ke jabarut, dari jabarut ke lahut. Ini yang disebut neangan jalan balik. Makanya saya sendiri terinspirasi gitu. Ada chemistry tersendiri ketika salah satu sahabat NJB menyampaikan bahwa akan membuat satu komunitas atau satu riungan yang sifatnya diisi oleh milenial, kaum muda, dengan konsep neangan jalan balik. Iya luar biasa. Jadi neangan jalan balik teh lain neangan kumaha carana kudu paeh, dari neangan carana kudu maot mah babari gitu. Enrit mau nginum kopi 2 drum ngal poe paeh itu nya tong eureun-eureun nginumna tong aya jeda maot itu napas-napas atuh gitu. Atawana ngeueum dina cai kopi, nu cai kopina tunan dandreum ya 20 menit teh pae di jero kan gitu. Mata konsepnya itu mulki alam dunia yang memang oleh kita itu di alam mulki ada perasaan kita yang memiliki asal urang, padahal mah semua hanya titipan. Kita hidup seperti halnya kemarin lihat di konten sebelumnya itu, kehidupan kita itu seperti halnya tukang parkir ya, dititipi mobil banyak, motor banyak, tapi tidak merasa sombong. Nah ya tukang parkir sombong dah sugan gitu, tukang parkir itu nilai gitu ante. Ketika diambil oleh yang punya itu kendaraan tercerik deh gitu. Itu alam mulki. Yang kedua naik alam malakut, alam yang disebut di dalam ilmu psikologi itu alam bawah sadar. Itu alam malakut sebetulnya, yang memang di sana ada Baitul Muqaddas, tempat tawafnya para malaikat kan gitu. Itu alam-alamnya para malaikat yang disebut dengan sok disebut langit dunia cenah geuninganan. Quran teh diturunkeun ke langit dunia, sebetulnya itu alam malakut. Nah dari malakut itu ke jabarut. Nah di jabarutlah manusia diberikan oleh Allah jodohnya, ketentuan kehidupannya, rizkinya, jodohnya, kebahagiaannya, titik tulisna, purwadaksina gitu. Itu disimpan di jabarut. Kalau di lahut dia tidak diberi apa-apa, hanya diberi akal dan nafsu saja. Nah oleh karena itu ketika terjunlah manusia
ke muka bumi, dapat disimpulkan bahwa makhluk Allah yang pertama diciptakan adalah ruhnya Rasulullah. Kalau manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam, dan beliau pun tidak dihidupkan di alam mulki, melainkan di alam surga, di Jabarut dilahirkannya. Karena memang dengan adanya godaan nafsu yang ditumpangi oleh musuh manusia yaitu iblis, yang sifatnya iblis adalah setan, yang artinya setan itu adalah menggelincirkan, itu nipu, dan juga nya orang ini benar alus saya sifat setan mah gitu. Da babari hayang nyebut setan mah, hayang neangan setan mah ayeuna mah gampang. Balik Jumaah we nu nasional alus dicokot dah setan atuh. Sok tingali. Ada orang Jumatan pakai sendal bagus, pulangnya sendalnya hilang dan nu disalahkeun teh setan atuh. Setan teh senal aing ka mana, berarti ku jurig dibawa. Kan gitu. Makanya disitulah adanya konsep. Nah, korelasinya kepada mahabbah ada sebuah kata seperti ini, filosofis Imam Ghazali. La yatasawwaru mahabbati illa ba'da ma'rifati wa idroki. Tidak akan tergambar suatu rasa mahabbah tanpa didasari dengan kenal, tahu, dan ketemu. Jadi cek bahasa Sunda nama moal wakabiji rasa cinta mun teu panggih jeung teu wawuh. Arek dijieun cinta kumaha, arek dijieun resep kumaha. Mau muncul rasa cinta dan suka bagaimana tanpa kita ketemu dan tanpa kita kenal. Makanya konsep mahabbah ini luar biasa. Tema yang disampaikan pada hari ini daripada sahabat NJB, tasawuf cinta, itu luar biasa. Karena di dalam makomat ilmu tasawuf, mahabbah itu disebut makomat tertinggi. Bahasana oge ghayatul quswa, tujuan yang paling akhir, tujuan yang paling tinggi itu mahabbah. Karena di dalam ilmu tasawuf ada 7 makomat, 7 tingkatan atau 7 kelas. Yang pertama taubat, yang kedua sobar, yang ketiga fakir, yang keempat zuhud, kelima tawakal, keenam ridho, ketujuh mahabbah. Jadi tidak akan bisa mahabbah seseorang tanpa taubat dulu. Tidak mungkin orang itu secara umum atau secara secara rata-ratanya tidak akan manusia langsung kelas 6 tanpa kelas 1 dulu. Kecuali sahabat NJB di sini ada Ustadz Firman Hidayat atau Ustadz Firman Saputra. Beliau itu pindahnya kelas 4, ketika pindah langsung lulus, hebat. Ya, 2 tahun akselerasi di sana. Ya, jalur langit. Ya, kelas 4 langsung kelas genep gitu. Jadi taubat dulu. Nah, taubat pun ada 3 kategori. Ini yang menjadi fenomena yang harus kita lalui. Tidak akan disebut taubat tanpa 3 kategori ini. Ada taubat, ada aubat, ada inabat. Tuh, taubat oke. Kakak ngaji taubat incan mahabbah, nepi we ayeuna syukur mahabbah nama henteu dan ge panggih deui meureun. Ya. Taubat itu ada 3, karena konsep tasawuf cinta itu luas. Tidak hanya sebatas mala ainun ro'at wala udunun sami'at bal yudraku bil jinan pakot, tidak hanya sebatas itu. Jadi nu disebut cinta teh teu bisa ditingali ku mata, teu bisa didangu ku cepil, hanya bisa karasa ku hate. Tidak hanya seperti itu konsepnya. Dari cinta nu kitu mah tuh da budak SD gak bisa. Dan tujuan cinta ini kemana? Inilah yang dipertanyakan atau yang harus dicari oleh sahabat NJB.
cinta ieu teh kasaha sih ieu naon teh korelasi sambunganana gitu nyantelna kasaha gitu. Lamun dalam bahasa kajian dina kitab nama tujuan mahabbahnya ini kepada siapa begitu, tidak hanya sebatas oh saya cinta ke ini, saya cinta ke ini, saya cinta kepada ini. Kalau cinta itu mah sebatas selewat hilang, seperti halnya dalam pernikahan. Silakan tanya kepada sahabat-sahabat kita yang sudah menikah dan sudah pernah menikah ya, silakan ditanya. Kalau bahasa cinta itu sederhana, artinya dalam konteks waktu pun bisa hilang ya. Nungaran kawin misalnya menikah paling 1 bulan 2 bulan 3 bulan masih ada rasa cinta, 4 bulan kali itu mah sudah bukan cinta kan, tapi rasa sayang. Nah mahabbah inilah ada cinta, ada sayang, aya resep, aya mahabbah, beda. Dan tidak akan bermahabbah seseorang tanpa suka, tidak akan suka seseorang tanpa ayeuna nyaah. Sayang, tidak akan sayang seseorang tanpa kita bertaubat dulu. Jadi tidak akan mahabbah kalau manusia tidak bertobat. Dan taubatnya pun ada 3 konsep. 1 taubat, 2 aubat, 3 inabat. Kalau dalam ilmu tajwid, ulama tajwid menyebutnya taubah, inabah, aubah. Jadi tak kene sebenarnya taubat, aubat, inabat. Apa itu taubat? Kalau taubat itu meninggalkan dan menyesali serta tidak akan mengulangi satu kesalahan, itu taubat ya. Kalau inabat itu selain dan di atas taubat, selain menyesali dan juga tidak akan mengulanginya, inabat itu terus dihiasi dengan amaliyah amal soleh. Jadi tidak hanya sebatas taubat minta ampun sama Allah cukup di sana, tidak. Inabat itu selalu ditambah dengan kekurangannya yang dulu ditutupi oleh dia. Kalau aubat, selama hidupnya tidak melupakan kesalahan yang pernah dia lakukan, bukan dosa, kesalahan. Contoh aubat, contoh inabat itu adalah Nabiullah Adam alaihi salam melaksanakan hanya 1 kesalahan ya, oleh Allah diberikan peringatan, diturunkan ke alam dunia. Nabi Adam di India, Vrindavan, India. Nabi Adam tadi diturunkan di Vrindavan, India. Kalau Siti Hawa di Jeddah. Selama kurun lebih beberapa tahun tidak dipertemukan. Jelema ngangkur 2 di alam dunia, yang Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam taubat dengan melaksanakan inabat dan aubat di atas batu yang dikelilingi oleh pasir yang tandus. Nabi Adam nangis selama 400 tahun sampai air matanya menjadikan pasir atau padan pasir yang tandus itu menjadi subur. Kumineng-minengna jeung seueur-seueurna nangisna Nabi Adam. Ai urang mah lain dosa 30 ceurik tara. Ari asup hayang ka surga cik atuh mikil. Kan gitu. Nya, itu. Nah, apakah 400 tahun taubatnya Nabi Adam itu diterima oleh Allah? Ulama tasawuf menyebutkan tidak diterima. Kenapa? Karena Nabi Adam taubatnya belum punya rasa mahabbah kepada Allah. Teu aya rasa mahabbahan. Teu aya dina taubatnya, tidak ada tujuan kepada Allahnya, hanya menyesali dirinya saja. Ketika dia menengadah ke langit melihat asma-Nya Allah bersanding dengan asma Rasulullah.
barulah kata Nabi Adam, bijahi Muhammadin, dengan keagungan asma Ahmad itu aku bertaubat kepadamu ya Allah. Hari tak kene dijabah Nabi Adam ku. Jadi tergampang ternyata konsep ibadah itu harus ada mahabbah, ya, harus ada rasa cintanya. Nah, itu taubat. Yang kedua sobar, tidak akan muncul mahabbah tanpa adanya kesobaran. Dan sobar itu bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu atau tidak bertindak. Dipukuli sama orang diem aja, lain sobar no kitu patut mah pesmer uka bisa kasieun nya elehan. Itu jadi sobar teh lain hartina cicingin nungguan awewe datang tuh mau bijil mahabah gitu mah. Mata alhamdulillah didorong oleh sahabat NJB yang lain, carilah akhwat di NJB, nyamatakan didorong eta teh daripada cicing wae teu meunang awewe kan gitu. Ya, itu sobar itu tidak harus tidak diam gitu. Sobar itu tidak diam. Sobar itu bukan berarti diam. Tapi sobar itu adalah bekerja, ya, melakukan ikhtiar dengan penuh kacapek jeung tanaga. Kalau dalam konsep ilmu seperti ilmu laduni. Ilmu laduni itu tidak bisa disebut teu kudu masantren, teu kudu sakola, teu kudu ngaji, engke ge bisa sorangan. Tidak seperti itu. Ilmu laduni itu adalah satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang setelahnya melakukan kerja dan ikhtiar yang keras. Niangan ilmu singnya, wiridan singnya, ngapakeun singnya, ngaji sing bener, sakola singnya. Kakara Allah nurunkeun laduni. Apa sih laduni itu? Nu teu diaji di pasantren, teu diajarkeun di sakola, tapi ketika aya batur nanya urang bisa ngajawab. Entong ning batur urang sorangan nu ngajawabna bingung meunang jawaban eta. Itu laduni. Itu laduni. Oh cenah ilmu laduni mah ngahuapkeun sangu cenah tina senok kana baham nu kitu mah da tetep diajar. Tetep diajar. Berbeda dengan ilham. Kalau ilham itu qadarullah, teu kudu diajar oge bisa. Cara naon? Orok, gagaro, da teu kudu diajar. Cing lamun kalau kita gatal, otomatis digaruk. Siapa yang menyuruh kita atau yang memberi tahu kepada kita kalau kita gatal itu digaruk? Sugan aya kitu nu ngabejaan, mang lamun atil garo eueuh. Nya aya oge geus dewasa seperti ini, kamana ini urang neh HP-nya naon mun teu garo. Itu kan hanya bahasa candaan. Oke lah kalau kita sudah dewasa diberitahu orang, oke. Kalau orang bayi yang baru lahir dia merasa gatal, naik tangannya, krek itu qadarullah. Allah menyampaikan ilhamnya kepada malaikat mulhimah. Karena malaikat ada 10 departemen. Depan apalna Jibril Mikail wae nya. Malaikatul muqarrabin, karubiyin, katibin, muwakilin, khadimin, ruhaniyin nya. Hamalatil arsy, hamalatil kursi, saparoh wal baroh. Nah, urang da kakarak ngadengina ge. Eta Jibril Mikail wae Pak. Israfil Ajroil tungtungna teh Ridwan deh. Nah, ada 10 departemen malaikat. Muqarrabin, karubiyin, katibin, muwakilin, ruhaniyin, hafin, hamalatil arsy, hamalatil kursi, saparoh wal baroh. Itu 10 departemen malaikat. Jadi Allah pun mengajarkan prosedural. Itu langsung tetap prosedural. Kita ingin menyampaikan proposal ke presiden, tetap prosedural. Ada tanda tangan RT, rekomendasi RW, baru naik ke tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, menteri, barulah sampai ke presiden. Begitupun doa kita. Jangan sampai ketika kita berdoa, kunaon yuk, doa kita itu nggak pernah diijabah. Allah nggak pernah menjawab doa kita. Padahal udhuni astajib lakum, kata Allah. Allah berfirman, siapa yang berdoa, aku yang akan menjawab doa itu.
Ini jadi pertanyaan, bukan doa yang tidak dijawab, tapi kita tidak tahu prosedural. Kata presiden, saya akan proposal kepada saya akan bantu. Ayo urang wau henteu ke presiden. Apal cenah presiden mah Pak Jokowi dina TV. Urang apa ka Jokowi apa henteu ka urang. Presiden apa sama kita. Toning presiden bupati kita apaleun kan ngaranna Firman. Kan gitu. Ngomong karanjalal mengoba. Nya. Teu apaleun. Maka kita prosedural lah. Berdoa pun sama, kita pun prosedural. Maka yang kita pakainya pun doa itu bukan punya kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Kapan kita pernah mengarang doa itu? Bukan punya kita. Ketika kita memakai doa itu, cobalah minta izin kepada pengarang doa tersebut supaya kita tidak disebut orang yang melanggar undang-undang ITE, ya kan? Mengambil hak cipta orang lain, itu tidak bisa. Maka di sana ada konsep robitoh namanya. Dalam tasawuf ada konsep robitoh. Jadi nggak ngalebar tina mahabbah karena robitoh. Entong ge sahabat NJB yang mendengarkan, saya sendiri pun bingung. Engkau mana we maletah mawana gae kan gitu. Can nepi kana mahabbahna bari tingkatannya. Jadi tetap taubat, sobar, fakir. Fakir di sini bukan berarti miskin, tidak. Dan jangan pernah punya anggapan dan punya pemikiran bahwa Rasulullah khatamin Nabiullah Muhammad SAW itu miskin. Hapus pemikiran tersebut. Kenapa? Bukti survei membuktikan. Deng dong sini kitanya. Survei membuktikan ontaknya Rasulullah kalau dijual maka seharga Ferrari hari ini. Mobil Ferrari. Kunaon make nyebutkeun Ferrari? Sabab kuring teu nyaho mobil nu leuwih mahal saluhureun Ferrari. Aya naon atuh mobil saluhureun leuwih mahal? Lamborghini. Oh, Lamborghini eta. Penteu apa? Lamborghini mun bikini nyaho. Ya, seharga Lamborghini. Jubahnya Rasul yang sampai membuat Sayyidina Ali ketika sholat hilang khusyuknya sholat Sayyidina Ali karena diiming-imingi jubahnya Rasul. Itu jubah yang diberikan oleh Raja Syam. Tidak mungkin seorang raja memberikan satu hadiah itu barang yang jelek, nggak akan. Tidak mungkin. Seperti halnya sahabat NJB memberikan hadiah kepada pesantren itu tidak akan yang jelek. Doa kan, yang beta hadiah teh tong barang wae. Kan gitu, tidak akan yang jelek, pasti yang baik. Begitupun jubahnya Rasul. Kalau dijual hari ini bisa naik haji 40 kalian. Mahal bunga Rasul teh. Mas kawinnya kepada Siti Khadijah saja 3 peti emas batangan, yang 1 peti disediakan oleh paman Rasulullah, yang 2 peti pemberian daripada Siti Khadijah tanpa sepengetahuan Rasulullah. Flashback pada sejarah, Rasul boga naon rek nikah ngan kur gaduh Allah. Siti Khadijah anak saudagar kaya, tidak direstui oleh bapaknya Siti Khadijah. Kata bapak Siti Khadijah, kalau mau menikahi anak saya mas kawinan 3 peti emas, kan gitu. Akhirnya ditebak, 1 petinya dari paman Rasul, 2 petinya pemberian Siti Khadijah. Jadi kaya Rasulullah itu. Maka konsep fakirnya ini adalah kita sangat butuh akan rahmat dan ridhonya Allah. Fakir di dieu mah. Maka doa Rasul yang paling ijabah, paling mustajab itu adalah Allahumma ja'alni fakiron fid dunya. Saha jelema nu ngadoa model gitu. Ya Allah, jadikan aku fakir di muka bumi ini. Mengkaning fakir teh jadi miskin, menyang doa miskin Gusti, abdi mah miskin geus wios bojo goreng patut oge, nu penting mah liangan we. Tidak ucing ge liangan. Kan gitu. Tidak seperti itu konsep. Tetap
Kita harus fakir dulu, butuh akan rahmat Allah. Yang keempat, tingkatan sebelum mahabbah itu adalah zuhud. Zuhud itu bukan, kalau dalam artinya menjauhi perkara duniawi, bukan berarti tidak membutuhkan duniawi. Awas. Oh, jadi zuhud itu untung pakai baju nanti kudu palapah korma misalnya, lain zuhud teu boga we tahu. Zuhud itu hal-hal yang ada di muka bumi tidak menghalangi hati untuk ingat kepada Allah. Najan ayeuna salat nu dilakonanana, tapi ku gara-gara salat matak mohokeun hate ka Allah, itu mesti zuhud di hati. Allahu Akbar. Dan nu inget-inget kabogoh jeung pamajikan nu can kawin kabogoh kaingetna teh indah, nginget-nginget kabogoh mah. Lamun geus kawin boboro hayang nginget-nginget pamajikan teh juet kana sirah nginget-nginget pamajikan. Itu mesti zuhud dina salat. Jadi zuhud itu bukan artinya kita tidak memakai barang dunia. Ya, justru dunia itu punya kita. Barang dunia itu boleh kita manfaatkan. Hanya jangan sampai dunia ini menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Itu zuhud. Selanjutnya tawakal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Idza azamta fatawakkal 'alallah." Ketika kita punya niat, pasrahkanlah kepada Allah. Awas, cek bahasa Sunda mah ulah keok memeh dipaco. Bahasa tawakal teh urang pasrahkeun ka Allah, suk-isuk sare. Hudang dahar sare deui. Ai maneh teu usaha, urang pasrah ka Allah. Itu bukan tawakal, terdual gitu. Tawakal itu setelah kita berikhtiar dan berdoa. Ya, setelah kita berikhtiar dan berdoa. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, Iradatu Katajrid, ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahawatil khafiyah. Wa iradatu kal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun an himmatil aliyah. Tong nanya di hikmah manusia jen eta-etana apana? Kan gitu. Di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari sudah memberikan satu statement bahwa manusia ini oleh Allah ditempatkan di dalam dua tempat, satu makom tajrid, dua makom asbab. Makom tajrid itu berdoa, makom asbab itu berusaha. Berdoa tanpa berusaha bohong, dan berusaha tanpa berdoa kacau. Maka ahlu sunnah wal jamaah menyatukan keduanya, berdoa dan berusaha. Setelah usaha kita laksanakan, berdoa kita laksanakan, barulah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Itulah tawakal. Dengan konsepnya satu, tidak akan bertawakal kepada selain Allah. Allahumma lakal kullu, wa minkal kullu, wa ilaikal kullu, wa alaikal kullu, wa bikal kullu, wa kullal kulli minka ya Allah. Semuanya ini punya Allah, akan dikembalikan kepada Allah, dan pun semuanya dari Allah. Jadi nu urangna mana atuh? Rambut kita dari Allah, oleh Allah, karena Allah, dan akan kembali kepada Allah. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan daripada rambut ini kepada Allah? Tina rambut we heula. Ari maneh teh dibere buuk, nuhun Gusti. Ketika engke geus balik, pan geus kapanggih jalanna. Maot we, pan balik. Kata malaikat, "Ari maneh boga buuk?" Punya malaikat. Dari mana itu rambut? Dari Allah. Dipergunakan untuk apa rambut itu? Bingung urang jawabnya. Dipergunakan, saya sedekahkan kepada tukang cukur. Harus ngajeng budak SD naon teh. Ya. Rambut ini saya gunakan untuk melindungi kepala. Kenapa kamu gunakan untuk melindungi kepala? Karena di dalam kepala ada satu makhluk Allah yang kecil tapi manfaatnya luar biasa. Otak. Dipergunakan untuk apa otak kamu? Eta tina buuk nepi kana otak. Itulah. Itu. Isiru tawakal. Setelah bertawakal pasrah, baru akan muncul ridhonya dari Allah.
Setelah ridho barulah mahabbah kita kepada Allah. Ada konsep mahabbah di sana. Yang menjadi pertanyaan, Allah dulu, kita dulu yang mahabbah. Itu kan? Apakah kita dulu bermahabbah kepada Allah lalu Allah membalas mahabbah kita? Atau Allah dulu yang memberikan mahabbahnya kepada kita dan timbal baliknya memancarkan sinar mahabbah dari diri kita kepada Allah? Itu dua konsep yang saling mutualisme. Ya, tapi satu arah. Karena rek mahabbah rek ente, makhluk kepada Sang Khalik, kita kepada Allah, arek mahabbah arek ente, Allah mah rugi. Yang rugi itu kita. Kita mau bermahabbah tidak akan menambah mahabbahnya Allah. Kita tidak bermahabbah tidak akan mengurangi mahabbahnya Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, maka kita akan bermahabbah. Jadi artinya Allah dulu memberikan rasa cintanya yang tidak ada tandingannya. Hukumullah dulu kepada kita, maka dari kita muncullah nur mahabbah di dalam diri yang langsung kepada Allah. Itu konsep mahabbah untuk pertemuan pertama kali ini. Jadi intinya tidak akan ada mahabbah tanpa taubat, tidak akan ada mahabbah tanpa sabar, tidak akan ada mahabbah tanpa fakir, tidak akan ada mahabbah tanpa zuhud, tidak akan ada mahabbah tanpa tawakal, tidak akan ada mahabbah tanpa ridho dan ma'rifat. Barulah ada mahabbah. Itu untuk tahap pertama. Karena konsep mahabbah ini luas, Kang Panji, sangat luas. Mahabbah itu tahapan terakhir. Kalau kuliah itu berarti semester 8. Sedang siap-siap untuk sidang menjadi gelar S1, menjadi insan kamil. Karena setiap orang yang sudah bermahabbah mendapatkan gelarnya istiqomah. Akhlaknya itu istiqomah. Orang yang mahabbah itu akhlaknya istiqomah. Sementara akhlak istiqomah itu menikah gampang. Sing istiqomahnya yang menikah itu istiqomah. Pertama akhlak itu adalah akhlak hasanah dulu, baru azimah. Akhlak hasanah, akhlak karimah, akhlak azimah, baru istiqomah. Panjang jika akhlak lambat. Itu. Dan akhlak hasanah itu diambil dari mana? Hasilnya apa? Apa ilmunya? Itu ada konsepnya. Hasanah, karimah, azimah, barulah istiqomah. Orang-orang yang bertaubat, sobar dan fakir, maka akhlaknya hasanah. Orang yang zuhud, tawakal dan ridho, itu adalah azimah. Orang yang bermakrifat, karimah. Orang yang ridho itu adalah, orang yang mahabbah itu adalah istiqomah. Jadi tidak gampang. Tidak hanya sebatas mahabbah, bogo, cinta, resep, tidak seperti itu. Atau gitu mah konsep kana udud mahabbah. Dan mahabbah itu tidak bisa berpaling ke lain hati. Kalau dalam konsep dukun, dalam rokok, kita tidak bermahabbah. Hanya suka saja. Belum sampai ke titik mahabbah. Naon sebabna kita suka rokok itu misalnya garam filter. Nari wah-wah ting mah da NPO bisa tuh. Ya kan? Berarti can mahabbah. Itu. Komo nucankan resep-resep acan mah baru mencoba untuk mencapai titik suka. Pangkos asbak. Gitu iya dibawa. Coklat, oh kieu rasana, oh iya mah kieu, oh iya mah kieu. Nah nanti akan muncul satu pilihan, kan gitu. Muncullah satu pilihan. Itu hanya di tahap suka. Yang ada di alam dunia ini semuanya ada hanya sampai di tahap suka. Kenapa? Karena ada timbal baliknya, yaitu bosan. Bosannya karena alamiah atau karena paksaan. Bosan dina ku rokok, bosan
aya di bosan karena paksaan ku penyakit cek dokter tong ngudut eureun selesai kan, itu bosan. Kalau mahabbah tidak ada lawannya. Nah itu lawan mahabbah. Lah mahabbah piraku eta mah kugeunangeun eta mah lawan mahabbah nya teu mahabbah itu mah bae enak. Tidak seperti itu. Itu mahabbah, konsep tertinggi. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu lagi kita bisa membahas dan melanjutkannya. Ada untuk pertemuan selanjutnya dalam tema masih sama, tasawuf cinta, tengokan ngacak-ngacak bulan, ngacak-ngacak tema. Ya, hari ini baru tahapan untuk mencapai mahabbah. Maqamat tasawuf ada 7 tadi. Ya, taubat, sobar, fakir, zuhud, tawakal, ridho atau makrifat dan mahabbah, barulah sampai di mahabbah. Ya, setelah 6 tahapan terlalui, bagaimana pekerjaan kitanya? Naon kudu dilakonan supaya nepi kana mahabbah teh? Taubat teh kumaha itu kan? Nanti ke depannya insyaallah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya dalam konsep tasawuf cinta, dimanapun lokasinya, dimanapun tempatnya, adalah syarat mahabbah dan asbab mahabbah. Sebab dan syarat untuk mencapai mahabbah itu ditulis, dikarang oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 288 sampai 298. Jadi 10 lembar berarti lumayan. Takkan mau dibahas kabeh mau beres tika isukan itunya. Nah itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian daripada sahabat NJB yang memang luar biasa, meskipun dalam keadaan ngantuk, capek ya dan sebagainya, tetap masih bisa berjuang dan berikhtiar untuk mencari jalan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa memahami apa yang bisa disampaikan pada hari ini. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.